Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini bab 1 teks laporan percobaan. Subbab yang akan dibahas yaitu struktur teks laporan percobaan. Silahkan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Struktur teks laporan percobaan terbagi menjadi 1. Pendahuluan, 2. Landasan teori, 3. Metode penelitian, 4. Hasil percobaan, 5. Simpulan. Berikut penjelasan tiap-tiap strukturnya. Struktur yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi A. Latar belakang. Latar belakang memaparkan hal-hal terkait dengan percobaan dan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Sederhananya, latar belakang ini berisi konsep dasar dan pentingnya percobaan ini dilakukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian B, tujuan percobaan. Dalam tujuan percobaan memaparkan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan percobaan yang dilakukan. 2. Landasan teori. Landasan teori berisi teori-teori yang mendukung percobaan atau penelitian itu sendiri. Misalnya, jika ada judul percobaan yaitu membuat teleskop sederhana, maka teori yang ada pada laporannya teori tentang apa itu teleskop. Bisa juga ditambahkan tentang cara kerja teleskop serta bagian-bagian teleskop itu sendiri. Struktur yang ketiga yaitu metode penelitian. Apa saja yang ada dalam metode penelitian? Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Berisi tempat dan waktu penelitian itu dilakukan. Yang kedua, alat dan bahan. Pada bagian ini memaparkan alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan atau penelitian. Selanjutnya, cara kerja. Bagian cara kerja memaparkan langkah-langkah percobaan yang ditulis sistematis atau berurutan. Struktur yang keempat, hasil percobaan. Hasil percobaan berisi data hasil percobaan atau penelitian yang biasanya berbentuk deskripsi, tabel maupun pembahasan hasil percobaan. Jadi, bentuknya bisa berupa deskripsi atau paragraf, bisa juga berupa tabel, bisa juga berupa diagram atau grafik, bisa juga berupa pembahasan hasil percobaan, tergantung pada penulis yang ingin melaporkannya dengan bentuk yang bagaimana. Struktur yang kelima yaitu simpulan. Simpulan terdiri atas pertama, simpulan berisi penegasan hasil percobaan secara ringkas sesuai dengan tujuan percobaan yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi, setelah kita melakukan percobaan, simpulan ini berisi mengenai hasil percobaan yang ditulis secara ringkas sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam tujuan percobaan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Yang kedua, ada daftar pustaka. Daftar pustaka berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Rujukan dapat berasal dari buku, jurnal, majalah, maupun sumber internet. Ketika kita menyampaikan teori tentang percobaan yang kita lakukan, teori tersebut bisa berasal dari buku, jurnal, majalah, atau internet. Maka referensi yang kita tulis tersebut didaftarkan dalam daftar pustaka ini. Demikian pembahasan pertemuan kali ini mengenai struktur teks laporan percobaan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.